Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Sya'ban syahra muqaddimatin li Ramadan. Syuri'a fihi ma yushra'u fi Ramadan imma minas siyam wa qiraatil Qur'an wa qiyamil lail was sadaqah wa ma asbaha dzalika minal ibadat wal amal as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak BJ Bupati, Pak Dr. Agus, serta keluarga besar Pemda Kabupaten Tegal dan masyarakat Kabupaten Tegal yang semuanya saya banggakan dan dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini kita bisa menghirup udara segar di paruh akhir dari bulan ke-8, yaitu bulan Sya'ban, tepatnya tanggal 17 bulan Sya'ban. Artinya nisfu Sya'ban sudah kita lewati kemarin pada hari Ahad, dan sisa waktu untuk memasuki gerbang bulan suci Ramadan tinggal 13 hari lagi. Ma Sya'ban wa ma adraka ma Sya'ban. Apa yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban? Ada kitab namanya Lataiful Ma'arif li Syekh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Lima kana Sya'ban muqaddimatan li Ramadan syuri'a ma yusra'u fih minas siyam wa qiyamil lail wa mudarasatil Qur'an. Dalam kitab Lataiful Ma'arif, semua yang disyariatkan di bulan suci Ramadan itu sudah disyariatkan di bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban itu disebut dengan bulan pemanasan, bulan pembukaan, bulan pelatihan. Rangkaian ibadah Ramadhaniyat itu sudah disyariatkan dari bulan Sya'ban. Kalau di Ramadan ada puasa 1 bulan penuh, di bulan Sya'ban juga ada syariat puasa sunnah 1 bulan. Bedanya kalau Ramadan itu wajib, kalau Rasulullah SAW itu menjadikan bulan Sya'ban yasumu Sya'ban kullah. Jadi kalau Rasulullah itu dulu menjadikan bulan Sya'ban itu 1 bulan penuh beliau puasa, ibarat sebuah pemanasan atau pelatihan ataupun sebagai pintu gerbang untuk memastikan pada saat melaksanakan puasa wajib di Ramadan itu sudah pemanasan 1 bulan. Jadi ibarat sebuah turnamen pertandingan, biasanya kan masa latihan itu kan lebih panjang durasinya dari masa bertanding. Maka kalau Rasulullah yasumu Sya'bana kullah wa yasumu Sya'bana illa qalila. Jadi Rasulullah di bulan Sya'ban seperti ini, kalau ini sudah tanggal 17 Sya'ban, kalau Rasulullah masih hidup itu berarti sudah puasa sunnah
17 hari. Ya, jadi kalau Rasulullah itu bulan Sya'ban ya, puasa sawulan deng gitu. Kalau kita sawulan deng orang puasa. Ya. Kita puasa Ramadan saja, bahasa Tegalnya kepokoh wajib. Ya. Nek orang wajib, berarti kita melakukan puasa Ramadan itu karena wedi mlebu neraka rata-rata. Ya. Jadi kalau nggak ada ancaman neraka, mau puasa Ramadan atau enggak tetap masuk surga. Kayaknya kita memilih untuk tidak puasa. Ya. Maka Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, lima tasumu Sya'bana kullah?" Sebenarnya ada apa gerangan ya Rasulullah? Sampai semangat ibadah panjenengan di bulan Sya'ban melaksanakan ibadah puasa sebagaimana kita melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadan. Rasulullah menjawabnya begini, "Syahrun yaghfulun nasu anhu wal mu'minun baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'ul a'mal ila Allah rabbil alamin kulla thaniya wa kulla daqiqa wa kulla sa'a wa kulla yawm fa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im." Jadi bulan Sya'ban itu banyak tidak dipahami manusia termasuk umat Islam. Berarti semenjak dulu masih ada Rasulullah, para sahabat juga banyak yang melalaikan tentang kemuliaan bulan Sya'ban. Karena bainar Rajab wa Ramadan. Karena sebelum Sya'ban ada bulan Rajab yang sebagian kita puasa tanggal 1, 2, 3 ataupun memperbanyak puasa sunnah. Di bulan Rajab pula ada peristiwa Isra Mi'raj, darinya disyariatkan salat wajib 5 waktu. Kemudian setelah Sya'ban ada Ramadan yang ada syariat puasa 1 bulan, salat tarawih meriah di mana-mana. Dan ada kegiatan tadarus, kegiatan buka bersama dan berbagai amaliyah Ramadhaniyat, semuanya menarik. Sehingga Rajabnya hebat, bulan Ramadannya dahsyat, sehingga pamor dari bulan Sya'ban itu seperti tenggelam. Maka Rasulullah jawabannya, banyak yang melalaikan kehebatan bulan Sya'ban karena umat Islam pun banyak yang nggak tahu kemuliaannya. Beliau menguatkan, syahrun turfa'ul a'mal ilallah rabbil alamin kulla thaniyah wa kulla daqiqah wa kulla sa'ah wa kulla yawm. Padahal hanya di bulan Sya'ban pahala ibadah kita itu seperti pemilu, quick on gitu, online. Jadi detik ini jam 7.43 kita ada di tempat ini untuk silaturahmi dan thalabul ilmi. Jam 7.43 pahala ibadah kita sudah sampai di langit sana, dilaporkan kepada Allah. Itu hanya di bulan Sya'ban. Maka turfa'ul a'mal ilallah rabbil alamin kulla thaniyah, setiap detik amalan kita, wa kulla daqiqah, setiap menit, setiap jam, setiap hari pahala ibadah kita itu online langsung dilaporkan ke langit, hanya ada di bulan Sya'ban. Di luar bulan Sya'ban berlaku hadis Rasulullah yang berbeda. Kullu amalin yu'radu yaumal itsnain wal khamis. Di luar bulan Sya'ban pahala ibadah itu dilaporkan ke langit kepada Allah dalam 1 pekan ibadah kita, dilaporkan rapotnya itu hanya di hari Senin dan Kamis. Maka di luar bulan Sya'ban Rasulullah rutinnya puasa Senin, Kamis. Fa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Saya pengin pada saat rapot pahala ibadah saya dilaporkan ke langit kepada Allah di hari Senin dan Kamis di luar bulan Sya'ban, saya pengin dalam keadaan puasa. Tapi kalau di bulan Sya'ban Rasulullah puasanya 1 bulan penuh, karena hanya di bulan Sya'ban inilah seluruh pahala ibadah dilaporkan ke langit tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari. Fa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Maka
tiap detik dari pahala ibadah saya, tiap menit, tiap jam, tiap hari, saya pengen saat hari-hari Sya'ban pahala ibadah saya dilaporkan setiap hari, saya dalam keadaan puasa. Maka hadirin, hadirat rahimakumullah, Bapak Ibu, keluarga besar Pemda Kabupaten Tegal dan seluruh masyarakat Kabupaten Tegal yang semuanya saya hormati dan dirahmati Allah. Maka hari ini yang perlu kita siapkan adalah 3 hal untuk menyambut kedatangan tamu agung bulan suci Ramadan. Satu, yang pertama yang harus kita lakukan, 14 hari yang tersisa atau 13 hari yang tersisa, kita harus membekali diri dengan ilmu-ilmu fikih Ramadhaniyat. Agar memasuki bulan suci Ramadan kita sudah siap. Ibarat manasik haji itu teorinya sudah kita pelajari, kemudian peragaan manasiknya juga sudah kita kuasai. Jadi wal tangdur nafsu ma qaddamat lighad, mempersiapkan diri menyambut tamu agung bulan suci Ramadan itu dengan fikih Ramadhaniyat yang betul-betul sudah kita dalami dan kita kuasai. Bagaimana imanan wahtisaban dalam puasa kita 1 bulan kelak, ya, sahur yang seperti apa yang akan mendapatkan dan mendatangkan berkah. Puasa kita dipastikan bukan saja jasmani kita tapi rohani kita, mata kita, telinga kita, lisan kita. Kemudian buka yang terbaik itu seperti apa? Terus ibadah Ramadhaniyat yang di dalamnya kebaikan itu diantaranya juga qiyamul lail ataupun sholat tarawih. Urusan jumlah rakaat mau 23, mau ada yang 11, ada yang 12 dengan iftitah dan seterusnya, kita hormati perbedaan itu. Karena kita sudah biasa berlatih untuk bisa menghormati perbedaan, termasuk di musim tahun politik, ya, pemilu pilpres, berbeda tidak harus terbelah, ya, kita hormati. Ya, sampai kini juga kita masih, mungkin ada yang puas tidak puas dengan hasil quick count ataupun real count, ya kita ikhlaskan saja. Sementara hasil yang ada dengan tetap menghormati nanti real count yang akan diumumkan resmi oleh KPU. Kenapa puasa? Kenapa tarawih yang disyariatkan? Karena ibadah puasa menurut Syekh Al-Imam Abdul Hasan As-Sadali, idza aradta as-salamata min atshi yaumil qiyamah falazimis shaum. Ibadah puasa itu ibadah yang akan menjadi benteng diri pada saat nanti di hari kiamat. Matahari itu hanya sejengkal, hampir seluruh kepala manusia itu lumer, ya, karena panas tentu yang menyengat cukup dalam jarak 1 jengkal. Idza aradta salamata min atshi yaumil qiyamah falazimis shaum. Orang-orang yang ahli puasa wajib termasuk juga sunnah adalah orang-orang yang nanti pada saat sengatan matahari hanya sejengkal itu akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Karena di saat hari-hari terutama puasa sunnah orang masih berpesta pora dengan kemenangan pilpres dan pileg umpamanya, ya, kita sedang melakukan puasa sunnah. Artinya biasa menahan diri dari rasa dahaga, haus, orang lain berpesta dengan kenyang-kenyang berbagai konsumsi, kita bisa menahan diri. Jadi saat kita menahan diri, hari-hari puasa kita akan dibalas oleh Allah. Terik matahari yang hanya sejengkal itu hanya akan berlaku benteng itu bagi orang yang ahli puasa. Kenapa kok juga ada qiyamul lail ataupun sholat tarawih? Karena idza aradta an yunawwar wajhuka yaumal qiyamah fadawim ala qiyamil lail. Hebatnya salat malam, kalau di bulan Ramadan namanya salat tarawih, nanti pada hari kiamat seluruh manusia itu wajahnya kusut, hitam, kelam, cerumut.
hanya orang-orang yang setiap malamnya di tengah kegelapan malam menyetorkan wajahnya kepada Allah akan mendapatkan cahaya Allah di hari kiamat. Wajahnya akan berseri-seri dan bercahaya. Karena hari-harinya dalam hidupnya selalu di tengah kegelapan malam setor wajahnya kepada Allah. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Maka dua ibadah ini kan ibadah yang paling populer di bulan suci Ramadan. Kemudian juga qiraatul Quran. Ya, kalau bisa minimal di bulan suci Ramadan, ya one day one juz lah. Ya, satu hari satu juz. Jadi satu bulan diharapkan bisa khatam Quran 30 juz. Kemudian ada sedekah yang paling unggulan adalah man fattara shaiman falahu ajru shaimin ghairi ayanqusa min ajrihi syai'un. Ibadah Ramadan di antara amal soleh yang dahsyat adalah memberi makanan untuk berbuka puasa. Dulu pada zaman Rasulullah masih hidup, kenapa bulan ini dikatakan namanya bulan Sya'ban? Sya'bun itu dari asal kata bangsa atau kerumunan manusia. Maka ada ayat ta'aruf, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi Sya'bun itu artinya bangsa. Bangsa itu adalah kumpulan ataupun kerumunan manusia. Artinya kalau Sya'ban dulu pada zaman Rasulullah masih hidup dan para sahabat adalah saat orang-orang yang ada di perantauan dan usaha itu mudik. Kalau di Indonesia mudik itu kan akhir Ramadan ya. Akhir Ramadan mudik menjelang Syawal. Hanya akan pamer hasil usaha, mobil baru, kekayaan baru. Tapi kalau dulu pada zaman Rasulullah dan para sahabat, Sya'ban itu malah mudiknya itu orang-orang yang ada di perantauan dan usaha dari luar kota itu malah di bulan Sya'ban. Jadi orang yang kaya kumpul dengan membawa hartanya, zakat mal yang siap diinfakkan. Orang-orang miskin datang dengan keluarganya dan kebutuhan hidupnya selama Ramadan itu dipenuhi oleh orang-orang yang berkecukupan. Sehingga Ramadan syahrun mubarak. Ramadan itu betul-betul menjadi bulan penuh berkah karena semenjak bulan Sya'ban ya, kebutuhan pangan untuk sahur dan buka itu sudah dibagi oleh orang-orang yang kaya. Karena waktu dulu itu belum ada istilah bukber, yang ada adalah seluruh keluarga-keluarga miskin ya, tidak harus menunggu bansos yang hari ini lagi diributkan ya. Jadi seluruh orang yang berpunya itu akan membagi hartanya, memenuhi kebutuhan orang-orang miskin supaya perjalanan puasa satu bulan itu khusyuk. Karena kebutuhan pangan sahur dan buka puasanya sudah dipenuhi oleh orang-orang yang berpunya. Intinya sanggup untuk sahur dan buka selama satu bulan Ramadan itu sudah dicukupkan. Kalau sekarang lebih dengan istilah buka bersama. Alhamdulillah di masjid kampung, di masjid keluarga kami di Tembok Lor, semenjak puncaknya Covid, saat seluruh bos konveksi gulung tikar, karena lingkungan masjid saya semuanya konveksinya seragam sekolah, 2 tahun daring Zoom ya. Jadi praktis dagangan itu 2 tahun medeng nggak bisa terjual. Itu saya adakan dari Ramadan 2021, 22, 23, sudah 3 tahun alhamdulillah bangkit dari keterpurukan Covid sampai hari ini. Mulai 2021 per hari 500 porsi prasmanan gratis sebulan penuh. Dan alhamdulillah kalau sudah bulan Sya'ban begini, kami sudah menghimpun infak-infak sudah 100 jutaan. Karena 500 hari dibagi sepiring 10.000 berarti sehari ada 5 juta. Maka praktis yang harus kami siapkan minimal 150 juta untuk 30 hari puasa. Alhamdulillah itu kami berjalan. Karena semangatnya adalah man fattara shaiman falahu ajru shaimin ghairi ayanqusa min ajri syai'un. Mengasih makan satu orang yang berpuasa, baik snack ataupun satu makanan piring nasi, pahalanya seperti puasa 1 hari. Jadi kalau kita menyumbang 300.000, kalau dipiringkan menjadi 30 piring.
Jadi dimakan 30 orang itu kita ngasih 300.000 jadi 30 piring, pahalanya seperti puasa 1 bulan. Makanya orang yang nyumbang 300.000 di masjid kami buka puasa, puasa setahun pahalanya seperti puasa 2 tahun. 1 tahun pertama pahala puasa dirinya, kemudian 1 tahun kedua pahala dari mengasih infak buka bersama. Artinya kalau ngasih infak 300.000 tetap bisa makan di masjid, tapi dapat pahala puasa 30 orang ataupun 1 bulan. Kalau nyumbangnya 3 juta berarti tambahan pahalanya seperti puasa 10 tahun. Begitu hitungannya Rasulullah. Makanya kalau di Arab, pengalaman kami umroh, kalau di bulan Ramadan itu sampai harus mencari maklar untuk mencari orang yang mau makan makanan buka bersama dari kita. Karena orang Arabnya kaya semua, orang yang umroh juga pasti orang kaya. Jadi sana susah. Jadi kalau di sana susah untuk berbagi, kalau di sini susah untuk menghimpun sedekah. Bedanya itu. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, yang pertama tadi mari kita siapkan dengan pelajaran fikih-fikih Ramadhaniyat supaya pastikan bulan suci Ramadan kita sudah cukup ilmu untuk menjalankan ibadah yang terbaik. Yang kedua, karena bulan suci Ramadan yang akan kita jemput bersama, harapannya tinggal sisa 13 hari itu kita sucikan diri kita dengan banyak beristighfar kepada Allah. Apalagi di tahun-tahun politik kemarin, ya, tim sukses itu kerjaannya hanya mencari kesalahan orang, ya kan? Menyebarluaskan berita hoax, memfitnah orang, menjatuhkan lawan. Karena yang jelek dalam politik adalah menjatuhkan lawan adalah prestasi. Apa? Yang jelek dalam politik bangsa ini menjatuhkan lawan adalah prestasi. Maka kalau orang lagi nyalek, lagi nyapres, kalau tim sukses kumpul itu pembicaranya hanya memfitnah, menjatuhkan, menghina, menghujat, menyebarkan berita hoax terhadap musuh-musuh ataupun lawan politiknya. Maka agar kita memasuki bulan suci Ramadan ini, jiwa kita sudah suci, sisa hari 14 hari mari kita banyak beristighfar kepada Allah. Kita saling memaafkan di antara kita, kita ikhlaskan hasil quick count sementara sambil menanti pengumuman resmi dari KPU real count ya, di bulan Maret, apapun hasilnya. Karena siapa yang akan menjadi pemenang baik eksekutif, capres atau cawapres, ataupun juga caleg dan DPD RI termasuk, itu sudah ditulis di Lauh Mahfudz sebelum tanggal 14 Februari Bapak. Ya, apapun cara yang ditempuh mereka untuk mendapatkan, itu sudah menjadi ketetapan Allah. Kita hormati. Bahwa masih ada sengketa pilpres terutama, kita hormati. Ada yang dianggap curang, ada yang dianggap zalim, ada yang dianggap menghalalkan segala cara, ada yang dianggap ini dan seterusnya, kita hormati. Judulnya hari ini yang harus kita segera akhiri adalah perselisihan, pertikaian. Kalau bisa, ya, grup-grup WA kita yang kaitannya dengan politik sudah bubarkan saja. Energi kita jangan sampai diperas untuk menghitung real count dan quick count terus. Itu biar urusan KPU saja, ya, yang ada bayarannya. Kalau urusan sengketa biarkan kita serahkan kepada tim hukum masing-masing pasangan calon. Ya, kita mau ribut terus di grup WA, kita mau sengketa saling mendiamkan di dunia kita juga nggak menyelesaikan masalah. Terus mau move onnya kapan kita? Apakah kita akan sibuk ngurusin itu terus? Saya khawatir nanti kita sakit, stroke dan mati. Ya, sementara orang mau dilantik jadi presiden dan dikukuhkan jadi DPR, kita mati ngurusin pertikaian ini. Sudah ikhlaskan saja. Sekarang kita husnudzon kepada Allah. Kalau kemarin kita pengen menyukseskan paslon 01, 02, 03 ataupun caleg partai yang kita dukung, hari ini tinggal kita ikhlaskan. Ya, bahwa kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa ta'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir.
yang akan menang satu putaran apakah paslon 02? Apakah nanti akan ada hak angket ataupun pansus ataupun apa? Sementara kita ikhlaskan, biar itu diurus, ya, disalurkan kepada pihak-pihak yang terkait, baik MK ataupun di DPR RI, pansus ataupun hak angket, atau Bawaslu dan seterusnya, kita ikhlaskan. Sekarang kita fokus. Kalau kemarin menjadi tim sukses presiden dan tim sukses partai dan caleg, sekarang semua kita mendeklarasikan hari ini akan menjadi apa? Tim sukses kegiatan Ramadan kita. Baik di Pemda ini, di masjid dan musola. Selanjutnya kita tunggu pengumuman resmi dan semuanya harus berpikir idza aradta an takuna aghnan nas falazimil qanaah. Allah kalau pengen menjadikan kita orang baik, orang yang berkah dalam hidupnya, menjadi orang yang mudah menerima takdir dari Allah. Yang menang mau 01 satu putaran, atau harus nanti ada sengketa kemudian 2 putaran, atau seterusnya, ya, ataupun nanti 02, kalau 03 mungkin sudah terlalu jauh ya selisihnya. Kita harus yakin bahwa yang nanti akan terpilih dan dilantik itu sudah dengan izin dan takdir dari Allah. Maka siapapun yang jadi, kita doakan yang baik-baik saja, ya. Kalaupun dianggap ada yang curang, mudah-mudahan saat setelah dilantik dibimbing, diberi hidayah oleh Allah untuk bisa mengabdi menjadi presiden, wakil presiden yang amanah demi kebaikan bangsa ini. Caleg, DPR, dalam segala tingkatan juga seperti itu. Suka tidak suka yang kita pilih ataupun lawan politik kita yang memang terpilih, kita doakan yang baik-baik. Yang terakhir, mari kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi kesehatan 13 hari lagi untuk bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Yang saya baca diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak Ibu diikuti. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa yassir lana umurana. Allahumma sallimna Ramadana wa sallim Ramadana lana wa sallimhu minna mutaqabbala. Allahumma khir lana wakhtar lana. Allahumma walli alaina khiyarana wala tuwalli alaina shirarana. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wala yarhamuna. Jadi artinya doa pertama dan kedua, ya Allah ya Rabb, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Beri kami keberkahan hidup di bulan Rajab dan Sya'ban, dan pertemukan kami ya Allah dengan bulan suci Ramadan. Hitungannya tidak panjang 13 hari, tapi kalau ajal harus datang, ya 1 hari pun kehidupan kita bisa berujung. Maka ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa yassir lana umurana. Menghadapi masalah hidup kita memang lagi tidak baik-baik saja. Usai pilpres dan pemilu justru kebutuhan kita naik harganya. Maka ya Allah, tidak ada yang sulit kalau Allah menghendaki. Allahumma salimna Ramadan wa salim Ramadan lana wa salimhu minna mutaqabbala. Maka ya Allah, beri kami kesehatan, keberkahan untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan,
Dan ya Allah beri kami kemampuan di bulan suci Ramadan kelak, ibadah 1 bulan kami bisa ibadah sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, seikhlas-ikhlasnya. Wassalimhu minna mutaqabbala, dan jadikan ibadah Ramadhaniyat kami, baik puasanya, tarawihnya, tadarus Qur'annya, sedekahnya, dan seluruh ibadah kami adalah ibadah yang Kau terima di sisimu. Itu doa 1 dan 2. Doa 3, 4, dan 5 itu lebih kepada hasil pemilu pilpres. Allahumma wali khair lana wakhtar lana. Ya Allah, kami semua bangsa ini di alam demokrasi tentu bebas untuk menentukan pilihan. Ya Allah, yang menjadi pilihan terbanyak dari hasil pemilu dan pilpres, siapapun yang Engkau takdirkan jadi, ya Allah, jadikan orang baik yang bisa amanah memimpin bangsa ini selama 5 tahun ke depan. Karena apapun yang terjadi, rambut satu helai jatuh, daun pohon jatuh, itu atas kehendak-Mu ya Allah. Apalagi ini pilihan hati 204 juta manusia bangsa ini. Pasti yang jadi adalah orang yang ditetapkan karena izin dan takdir-Mu ya Allah. Suka tidak suka kami ya Allah. Allahumma walli alaina khiyarana wa la tuwalli alaina syirarana ya Allah. Bangsa ini sudah lelah ya Allah. Maka mudah-mudahan hasil pilpres dan pemilu ini bisa mengakhiri segala keterpurukan, mengakhiri segala penderitaan bangsa ini. Untuk 5 tahun ke depan dipastikan siapapun yang terpilih adalah orang-orang yang soleh yang akan Engkau bimbing ya Allah untuk kebaikan bangsa ini. Wala tuwalli alaina syirarana. Naudzubillah, 83% bangsa ini muslim, setiap hari beribadah kepadamu ya Allah. Maka jangan sampai para penjahat bangsa memimpin bangsa ini. Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan sampai karena dosa yang kami lakukan disebabkan kebodohan dan kehilafan kami, Engkau datangkan pimpinan yang zalim, yang tidak sayang kepada kami bangsa dan terutama umat Islam, dan tidak takut kepadamu. Jadi terakhir masalah pemilu pilpres, siapapun yang jadi kita doakan yang baik-baik agar cepat move on. Siapapun yang jadi itu pilihan Allah, karena semua terjadi atas izin dan takdir Allah. Sudah selesai. Mau sampai kapan kita berselisih? Itu yang barangkali bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kebaikan kita, terutama masyarakat Kabupaten Tegal dan masyarakat bangsa ini. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.